siapapun di antara kalian yang makan, falyakul, maka makanlah biyaminihi, dengan tangan kanannya, wal yashrab, dan minumlah biyaminihi, dengan tangan kanannya, wal yakhudh, kalau ngambil apapun, ya kan, ngambil makanan atau ngambil apapun barang, menerima dari orang, ya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wal yu'ti, termasuk kalau ngasih sesuatu, biyaminihi, dengan tangannya. Rawahu, riwayat hadis ini Al Hasan bin Sufyan, dari Hasan bin Sufyan. Singkat hadis ini, tapi esensinya ketemu sama kita ya Pak ya. Jadi bagaimana kita ini punya adab. Adab itu sunnah Pak. Sunnah ketika makan, ketika minum, memberi dan menerima itu menggunakan tangan kanan. Ini sunnah Pak, ya kan? Berarti kalau makan pakai tangan kiri berdosa enggak? Enggak, kalau berdosa mah cuman makruh. Apa makruh tuh? Dibenci Allah, gak disukai sama Nabi gitu. Dosa sih enggak Pak, dosa enggak, cuman dibenci. Bapak mau dibenci Allah? Gitu aja gitu bicaranya gitu kan. Dosa sih enggak, cuman dibenci Allah gitu loh, ya kan. Dibenci itu berarti kalau kebanyakan makruh, kata ulama apa, engkau menjadi orang yang gak dicintai oleh Allah, padahal kita pengen dicintai Allah. Kebalikan makruh apa? Mardho. Apa itu mardho? Diridhoi Allah, dicintai Allah. Jadi makannya dicintai Allah, disenangi Allah gitu loh. Jadi jangan sampai makan rezeki Allah tapi Allah benci. Ya jadi cara makannya tuh, ya kan, kanan, tangan kanan ini, ya kan. Perbuatan bermakruh tinggalkan gitu. Ada nggak orang makan pakai tangan kiri? Kalau yang kidal masih mending ya Pak. Ini mah enggak, tangannya tuh normal, cuman sengaja tangan kiri gitu loh. Bahkan bangga depan umum pakai tangan kiri, lupa dengan agamanya, lupa dengan sunnah-sunnahnya, lupa dengan adab-adabnya Pak, ya kan? Nah ini ya, masuk bagian di antara adab ya. Apa bedanya adab dengan akhlak? Kalau adab itu dipelajari Pak, ada tuntunan. Kalau akhlak nggak ada. Akhlak itu adalah hasil dari ibadah, itu akhlak namanya. Sabar, syukur, rendah hati, tawadu maksudnya, qanaah, itu namanya akhlak. Dermawan itu akhlak. Kalau adab itu begini, tadi makan pakai tangan kanan, ya kan, kemudian misalnya duduk, masuk kamar mandi, dulukan kaki sebelah kiri, nah itu namanya adab Pak. Tuntunan yang bisa dipelajari, ada hadisnya, ada tuntunannya, itu dipelajari, dilatih, didisiplinkan, jadi itu, ya kan. Kalau akhlak nggak bisa dibuat-buat akhlak tuh. Akhlak itu adalah berangkat dari hati, karakter dia yang memang dari ibadahnya. Kecenderungan orang yang bagus ibadah ritualnya akan bagus sikap dalam sosialnya Pak, itu otomatis tuh. Kalau benar ibadahnya, orang kalau benar sholatnya, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah pelakunya terjauh dari perbuatan fahsya dan munkar. Tapi kalau orang nggak benar sholatnya, cobalah lihat, campur aduk hidupnya Pak. Kalau orang benar sholatnya akan antipati dengan dosa Pak. Aduh, saya kan sholat, masa iya mau zina, masa iya mau mencuri, masa ia makan uang haram. Dia sholatnya menjadi filter bagi dirinya, sehingga dia menjadi orang yang sabar ketika tidak punya, menjadi orang yang syukur ketika berlimpah. Itu namanya akhlak. Bahkan dia menjadi orang yang qanaah. Apa qanaah? Menerima apa yang Allah berikan dengan kita. Tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati. Kebalikannya akhlak yang tidak baik. Kebalikan rendah hati apa? Kebalikan tawadhu, takabur. Apa takabur? Sombong, pongah diri, berbangga hati, ya kan, seakan-akan dia yang paling hebat, yang lain beda dengan kita. Itu loh, itu namanya akhlak yang buruk, namanya akhlakul madhmumah, akhlak yang jelek. Kan ada mahmudah, ada madhmumah. Kalau mahmudah akhlak yang baik, perlakuan yang baik tadi, ya kan, syukur. Kebalikan syukur apa? Kufur. Gitu. Apa itu kufur? Lupa diri, ya kan, lupa diri kamu, ya kan, lupa diri, kufur, tutup, kufur dari kafra, kufran, tertutup, dia lupa yang ngasih nikmat itu adalah Allah. Kebalikan sabar apa? Kebalikan sabar putus asa. Apa putus asa itu? Lemah keinginan. Udahlah, udahlah, saya mah
udahlah, gitu Pak, udahlah itu tuh udah putus asa tuh Pak, udahlah itu putus asa, ya kan. Kebalikan qanaah tuh menerima apa adanya, kebalikannya berarti tamak, rakus, udah tahu dikasih masih aja kurang, mau kemana lagi, dikasih jantung masih minta hati. Gitu kan, Masya Allah. Itu manusia itu kan punya itu Pak. Jadi kalau akhlak itu bagi dua, ada fujur, ada takwa. Itu akhlak tuh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Aku berikan kepada manusia itu dua watak tuh, watak fujur, watak takwa. Fujur itu adalah akhlak-akhlak keburukan itu tadi, rakus, pelit, ya kan, dengki, iri, semua itu namanya fujur tuh semuanya. Kalau takwa itu watak-watak kebaikan tadi, syukur, sabar, ya kan, kemudian apa namanya, orangnya dobit, ya kan, dobit itu tidak dengki, tidak iri, kalaupun dengki pada kebaikan. Masya Allah, bapak itu udah tua tapi masih mau ibadah, iri saya bapak itu, boleh itu Pak, iri dalam kebaikan. Ya Allah, ibu itu, bapak itu orangnya kaya, kalau sekali sedekah bukan 1.000, 2.000, 100 juta dia kasih, iri saya sama dia. Boleh nggak begitu Pak? Boleh, itu namanya dengki pada kebaikan, namanya apa itu? Dzabit, ya, katanya bahwa Masya Allah itu kan luar biasa nih orang, boleh. Itu akhlak Bapak Ibu. Akhlak itu akan muncul karena kualitas ibadah yang bagus Pak. Makin baik ibadahnya maka muncul akhlaknya, tenangnya akan muncul, sabarnya akan muncul, syukurnya. Kenapa? Kan ibadahnya bagus, puasanya bagus kan, makanya puasa untuk ketenangan kan, puasa itu untuk tenang dengan Allah, ya kan, dengan puasa. Haji, ketika hajinya bagus, pulang dari haji tambah baik kehidupannya, tambah baik polanya. Sedekah, zakat itu kan untuk menjadi orang yang lebih lembut hatinya, ya kan, untuk bersih suci. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tusalli biha inna salataka sakanun lahum, kata Allah. Ambil, keluarkan harta dari apa yang kau miliki, zakat maksudnya, untuk mensucikan dirimu, membersihkan hartamu, dan doakan dia. Kenapa? Karena orang berzakat itu akan memberikan ketenangan dalam dirinya. Masya Allah. Nah, itu namanya akhlak. Kalau adab itu dipelajari, dituntun begini, makan pakai tangan kanan, duduk gitu ya. Jadi kalau akhlak ke sana, kalau adab bernilai ibadah juga sama. Sunnah hukumnya kebiasaan Nabi seperti ini. Nabi makan pakai tangan kanan, makan apapun. Maka saya sering bilang, ya kan, bukan hanya jenis makanannya Pak. Kalau jenis makanan selama itu halal boleh-boleh saja, tapi cara makannya yang penting, cara makannya, ya kan. Nabi itu makan kurma karena kurma tumbuh di Arab, karena kurma makanan khas orang Arab. Kurma, gandum, orang Arab itu Pak, roti, ya kan. Nah, karena Nabi ketika dulu 14 abad ke belakang itu banyak bicara tentang kurma. Ketika buka puasa makanlah kurma, ketika mau makan makanlah kurma, walaupun 1, 2, dan 3. Kalau nggak ada kurma, air saja, kan itu Pak. Itu kan. Coba kalau Nabi di Palembang, ketika buka puasa makanlah pempek, ya kan, tapi makanlah pempek dengan baca bismillah. Itu tuh esensinya, pakai bismillahnya, pakai tangan kanannya, itu esensinya. Jenis makanannya mau monggo, sama dengan baju. Nanti ketemu dengan hadis berikutnya tuh, pakai baju itu dengan sebelah kanan masukin tangannya, ya kan Bapak Ibu, rapi, nutup aurat, itu kan, itu tuh Pak. Tapi nggak pernah bicara pakailah bajunya jubah, enggak, pakailah baju yang warnanya hitam, enggak Pak. Itu jenis namanya, dan jadi pesan yang penting halal, boleh saja, ya kan. Nabi kenapa nyuruh pakai jubah? Karena Nabi tinggal di Arab. Orang Arab itu dia punya adat, bajunya itu dia gamis. Kenapa? Karena cuaca, ya kan Pak, sehingga tidak kayak kita, cuacanya kan di sana dingin beneran, panas beneran di sana itu. Maka pakai jubah yang sangat tebal sekali, ya kan, bahkan pakai sorban yang dikalungin di sini biar bisa menutupi badan dari kekeringan karena cuaca yang sangat ekstrim gitu. Nabi ngomong begitu. Mungkin kalau Nabi di mana, Nabi di Pekalongan mungkin pakai batik kalau ngaji, kata Nabi, ya kan, karena ada batik di sana, ya kan, pakai peci mungkin kan begitu Pak, nutup aurat kayak itu namanya budaya, ya monggo silakan. Adabnya tadi nutup aurat, itu adab, tutup aurat, pakai baju tangan kanan dulu yang rapi, yang mantes, monggo silakan. Maka di sini beragam kan, ada yang pakai jubah, baju koko, ada yang sarungan, ada yang kemejaan, ya boleh
boleh, silakan. Yang penting apa? Tutup aurat, dan dia juga memakai pakaian yang pantas dan terbaik. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang terbaik ketika masuk ke dalam masjid. Pakai pakaian terbaik, ya kan? Apa terbaik tuh? Bukan yang paling mahal, yang pantas cocok tuh yang terbaik, bukan yang paling mahal, Pak. Ya kan, kalau yang paling mahal ya mungkin jas pakai dasi, ya kan, tapi kan jarang selalu begitu kan, pakai begini, ya kan, insyaallah. Nah ini jadi hadis ini tentang adab. Jadi kalau makan, biar makannya mengandung ibadah. Tadi ini perintahkan sunnah, biar makan ibadah gimana? Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan, memberi pun dengan tangan kanan. Makanya tidak salah kalau bapak itu ngajarin anak-anak, hati-hati, tangan kanan dong, kata dia. Betul, itu sunnah, adab. Ajarkan orang tua kepada anak itu begitu. Jangan dibiarin, itu adab, ya kan, adab. Baik, selesai ya kalau ini ya. Mudah-mudahan yuk kita mulai gunakan tangan kanan, keutamaan didahulukan dalam setiap perbuatan. Bahkan nanti itu ada hadis bersisir pun ke kanan, Pak. Kanan, sisir itu ke kanan. Bapak Ibu yang punya rambut begini kayak saya ini, ke kanan arahnya, jangan ke kiri, kanan. Itu sunnah, Pak. Ini belahannya itu di sini, sini ke sini kanan, sisir, bersisir kanan dulu. Sampai diatur begitu Islam itu ya, Pak, luar biasa ya. Agama lain mah nggak ada ngatur-ngatur begitu. Makan pakai tangan kanan, nggak ada agama lain. Nyisir pakai tangan kanan, pakai baju kanan dulu, pakai sendal kanan dulu. Masuk masjid, masuk tangan kanan. Tapi kalau ke WC kaki kiri. Kenapa? Kan tempat setan. Berarti kalau orang kiri terus itu setan namanya. Iya kan? Tapi itu kesimpulan yang salah, Pak. Kesimpulan yang salah itu kan, cuma hanya dibidik aja sama saya itu kan. Berarti kiri itu setan tuh. Jadi Bapak harus aliran kanannya, aliran kiri, ya kan, kanan. Ya, gitu. Ya kan, kanan. Masya Allah, ya kan. Tulisannya juga Arab kanan dulu kan, tas gitu. Quran tuh dari kanan, Pak. Gitu. Tapi jangan nyambung dengan capres ya, Pak ya. Kalau capres paling kanan tuh nomor 3, Pak. Kalau nomor kiri tuh amin. Ya. Bapak kalau milih amin ya amin aja gitu. Masya Allah. Nggak ada kaitannya dengan itu ya, Pak ya. Nanti orang Prabowo, oh tengah-tengah Pak Ustad, umatan wasaton, tengah-tengah jadi nomor 2. Enggak juga, nggak ada hubungan itu mah ya kan. Itu mah ustadz yang dibayar, Pak. Kalau ngomong kayak gitu dibayar ustadznya sama calon ya kan. Masya Allah. Monggo silakan Bapak Ibu ya kan, siapapun, mudah-mudahan ya. Kemarin pas debat capres bisa ngelihat tuh mana kualitas pemimpin tuh yang baik tuh kelihatan sama kita tuh, gitu aja deh. Kita itu kan, kita yang menjadi apa nih, kita ini kan termasuk apa, swing voter kita nih ya. Swing voter itu kan pemilih yang belum menentukan, tergantung lihat kondisi situasi ya itu kan. Nah gitu, adalah kita nih sebut dengan apa tuh, undecided voter katanya, orang yang melihatnya karena kecerdasan dan kritik. Oh kira-kira ini cocok, ini aja ya kan. Ada yang orang-orang sudah kekeh, pokoknya gua mah yang penting kuning, itu kuning aja dia, yang penting merah, itu udah repot, udah kebegitu tuh, Pak. Itu udah nggak bisa lagi tuh, namanya pemilih solid itu mah. Kalau kayak kita nih kan pemilih yang masih melihat mana nih kira-kira, nggak ketergantungan dengan partai, nggak ketergantungan apapun. Monggo silakan. Dan itu lebih banyak, Pak, 20% kan orang-orang begitu itu ya kan. Ada yang direbutkan tuh 20% ini sama capres ini kan, sisanya kan sudah masuk ke partai-partai itu. Yang belum tuh 20% ini belum menentukan. Nah kita mungkin pengurus masjid, jamaah masjid yang belum menentukan itu. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang lebih baik. Nah tuh ada amin katanya. Kobul diganti pakai kobul. Aduh udah aneh-aneh aja ya, Masya Allah. Baik, lanjut ya Pak ya. Hadis nomor 2 cukup ya, yang pertama ya, jadi dahulukan yang kanan biar ibadah. Dua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihimus saghira wal kabira wad dha'ifa wal marida wa dzal hajati idza shalla
linafsihi falyutawwil ma syaa. Rawahu At-Tirmidzi an Abi Hurairah. Masya Allah, perhatikan, kita akan artikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amma, apabila berimam atau mengimami, ahadukum, salah seorang di antara kalian, annasa, jamaah manusia, orang-orang, falyukhaffif, maka ringankanlah bacaannya. Fa inna fihi musagir, karena sesungguhnya dalam berjamaah itu as-saghir, ada anak kecil, wal kabir, mungkin ada orang yang sudah tua, wad dha'ifa, atau orang yang lemah, sudah nggak bisa berdiri lama, ya kan, udah bergetar betisnya gitu, wal maridho, atau ada orang yang sakit, saking pengen berjamaah lagi sakit dia maksain ke masjid, wadal hajati, atau ada orang yang lagi sapar mau hajat atau udah nggak tahan pengen kencing. Subuh kan sering backshare gitu ya Pak ya, aduh pengen kencing, pengen buang air. Idza shalla li nafsihi, kalau kalian sholat sendirian, sok fal yutawil, panjangkanlah bacaannya, masya'a, sekehendak yang kalian inginkan. Rawahu At-Tirmidzi an Abi Hurairah. Ini hadis dari At-Tirmidzi dari Abi Hurairah. Apa Ustaz maknanya? Ini hadis anjuran kepada para imam untuk memendekkan bacaannya, meringankan bacaan. Jadi jangan terlalu panjang gitu maksudnya Pak. Standar lah, di kita sudah standar lah 5 ayat, 7 ayat, ya kan. Jangan sampai sholat subuh itu baca Yasin, ya kan, atau baca surat yang panjang. Ya ada juga, misalnya Bapak Ibu imamnya baca An-Naba, boleh, tapi bagi 2, jangan dari awal